Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Yayat Minor, salah satu bakal calon kepala desa Banjaranyar periode mendatang. Nah, saya bakalan menjawab salah satu pertanyaan sederhana sih. Dan ini tentunya pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab dan tentunya sangat ringan dan ya tidak perlu berpikir panjang. Jadi ada yang nanya ya nggak? Mas Yayat, kalau misal ya, ternyata Mas Yayat jauh-jauh dari Bogor nyalon kepala desa di Banjaranyar terus tidak menang, bagaimana ya nggak? Nah terus saya tanya balik ya nggak, maksudnya bagaimana itu seperti apa ya, oh ternyata dia itu menanyakan perasaannya, ekspresinya, atau sedih atau apa. Nah makanya saya jawab ya nggak. Mohon maaf sebelumnya. Dasar pencalonan kepala desa saya itu bukanlah sebuah ambisi untuk meraih sebuah jabatan. Begitu juga untuk, mohon maaf ya nggak, ngejar penghasilan. Nah, karena memang dasarnya adalah pencalonan kepala desa saya di Banjaranyar adalah untuk mewujudkan cita-cita dan kontribusi secara pribadi kepada lingkungan. Dalam kaitannya hal ini adalah kampung halaman saya. Awalnya saya berharap dengan adanya diskusi panjang lebar tentang keprihatinan desa Banjaranyar, kampung halaman saya berharap bisa menemukan sosok calon kepala desa di periode selanjutnya yang mau menggaransi itu artinya memang punya kesepakatan dengan saya, punya komitmen dengan saya, bikin hitam di atas putih atau bikin video. Nah seperti apa targetnya, terus apabila tidak tercapai itu komitmennya mau seperti apa. Termasuk saya juga berharap pada saat itu adalah saya diskusi itu mendorong calon kepala desa itu ketika menjadi kepala desa itu mau menyisihkan sebagian penghasilannya untuk kegiatan yatim piatu dan bisa jadi mungkin duafa, karena kalau parameter duafa biasanya sudah di cover oleh bansos. Jadi saya berharap pada saat itu diskusi panjang lebar, di tengah-tengah kita diskusi tentang Banjaranyar, saya selalu punya prinsip, daripada kita sibuk untuk mengkritik pemimpin yang ada saat ini, pemimpin masa lalu dan lain-lain, ya, kita fokus untuk perbaikan di masa depan. Ya. Akhirnya saya tunggu sampai 4 bulan, bahkan sampai 5 bulan, saya posting di media sosial juga. Ya. Harapannya adalah saya bisa menemukan, sehingga mungkin saya hanya dengan menyumbangkan sesuatu tanpa harus menjadi kepala desa sendiri, saya bisa melihat dampak positif adanya kepastian atau garansi tentang perubahan positif desa Banjaranyar yang selama ini kita resahkan bersama. Nah, singkat cerita, setelah 4 bulan tidak menemukan atau tidak ada yang berkenan, kembali lagi, daripada saya itu harus sibuk mencela orang lain, saya sibuk harus mengkritik orang lain. Nah, lebih baik saya menawarkan diri dengan garansi, dengan komitmen di awal yang saya sampaikan bahwa saya memang menerapkan target Banjaranyar menjadi salah satu desa paling transparan di Indonesia, kemudian garansi kegiatan kepemudaan dan garansi kegiatan sosial. Terutama saya secara pribadi memang concern di kegiatan peduli yatim piatu, karena selain itu bentuk kegiatan sosial, memang dalam sisi agama pun itu menjadi salah satu kewajiban kita. Ya, maka dari itu, pertanyaan apabila Mas Yayat ternyata tidak terpilih, bagaimana rasanya, akan biasa-biasa saja, karena secara umum kita memang niat ikhlas untuk berkontribusi kepada kampung halaman. Dan saya juga secara pribadi memang berkomitmen, kalaupun ternyata Allah itu belum menakdirkan saya menjadi kepala desa, saya sudah bisa
memastikan tentunya yang jadi juga akan orang Banjaranyar juga. Bisa juga nanti ternyata orang yang selama ini kenal dengan saya, apabila ada hal-hal positif yang bisa kita support, kita bantu, ya kita bantu. Minimal setelah ini kita akan berhenti untuk membudayakan caci maki di kalangan anak-anak muda dan kalangan netizen ya. Artinya begini ya, saya sebagai salah satu putra daerah asli Banjaranyar sudah menawarkan tentang garansi program, ternyata tidak terpilih, ya kita tidak perlu tidak perlu debat kusir dan lain-lain. Kalau memang nanti si Obun yang terpilih, ya kita doakan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Banjaranyar dan desa Banjaranyar. Itu aja. Makanya kalau dibilang bagaimana rasanya, ya sama sekali insya Allah tidak akan ada rasa sedih, insya Allah tidak akan ada rasa kecewa, karena itu artinya Allah itu memberikan amanah kepada orang lain, dan masyarakat Banjaranyar berarti secara tidak langsung pun sudah percaya kepada orang lain, dan bisa jadi masyarakat Banjaranyar itu ternyata tidak tertarik dengan program, visi, misi, target, dan komitmen yang saya sampaikan. Setidak-tidaknya terakhir adalah tidak akan ada lagi perdebatan untuk kan kalau yang sudah biasanya debat kusir lah ya, debat kusir menyalahkan pemimpin ya. Minimal itu aja sih. Jadi insya Allah pencalonan saya sebagai kepala desa di Banjaranyar sesuatu yang nothing tulus, berjalan ikhlas, berjalan santai, dan seperti di video sebelumnya, ini adalah momentum untuk silaturahmi, mengenal lebih jauh tentang Banjaranyar, karena bisa jadi setelah pencalonan ini saya akan lebih fokus lagi di daerah tempat tinggal saya di Bogor lagi, dan aktif kegiatannya di Bogor lagi. Jadi bisa jadi hanya sekali dua kali ya, ketika memang waktunya tepat dan keadaannya tepat semuanya, kayaknya baru deh kita bisa berkontribusi untuk desa Banjaranyar. Karena fokus saya berbuat baik pasti di lingkungan terdekat terlebih dahulu. Jadi mudah-mudahan proses pesta demokrasi di desa Banjaranyar berjalan lancar, hasil terbaik, dan tentunya bisa mempererat tali silaturahmi antar masyarakat Banjaranyar, dan bisa menjadi contoh positif pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa untuk seluruh wilayah di Indonesia ya nggak? Karena saya yakin calon-calon pemimpin yang baik itu pasti akan legowo ya nggak, apapun hasilnya gitu. Itu aja kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan saya bikin video baru, segmen baru, yaitu tanya jawab seputar pencalonan kepala desa saya. Jadi kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya, silahkan boleh kirim inbox di Facebook saya, atau bisa di komentar saya ketika saya update status, atau dimanapun, karena sekarang zamannya sudah canggih. Sekali lagi, salah satu target saya menjadi calon kepala desa Banjaranyar adalah saya ingin mengklaim bahwa Banjaranyar itu adalah salah satu kampung digital di Indonesia. Makanya saya targetnya 80% offline, 80% online, 20% offline. Jadi saya akan lebih aktif menyentuh masyarakat Banjaranyar itu melalui jejaring sosial. Itu aja. Jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe channel YouTube Yayat Minor, dan kita bareng-bareng berdoa bisa menciptakan sejarah baru desa Banjaranyar. Sampai ketemu di video selanjutnya.